Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 56. Di antara semua kemampuan yang dimiliki, Xiu pandai dalam hal kecepatan. Selain guru besar bela diri di atas tingkatan bawaan, Xiu yakin bahwa dirinya tidak kalah dari kultivator seni bela diri manapun di tingkatan lautan energi dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, kultivator seni bela diri terakhir yang mengikuti Xiu, tidak dapat melarikan diri dari gang yang gelap dan sepi ini. Tubuhnya menempel pada dinding yang dingin, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Tatapan matanya dipenuhi kengerian, karena ada pedang hitam dengan ujung pedang yang tajam berada kurang dari 2 cm di tengah kedua alisnya. Aku telah membunuh 2 temanmu. Jika kamu ingin hidup, jawab pertanyaanku, ujar Xiu dengan dingin. Pemuda itu mengangguk putus asa. Dia terlalu gugup dan takut untuk mengucapkan apapun, karena takut akan dibunuh oleh pria kejam ini jika dia bereaksi terlalu lambat. Siapa namamu? Siapa yang menyuruhmu untuk mengikutiku? Bagaimana kondisi keluargaku sekarang? Siapa dalang di balik semua ini? Xiu mengajukan pertanyaan yang perlu dia ketahui satu demi satu. Aku adalah murid non-inti Gerbang Kebebasan, dan namaku Huo Lin. 2 orang yang telah meninggal adalah seniorku. Keduanya adalah murid Shen Gaojian, pelaksana divisi non-inti. Tanpa ragu-ragu, Lin menceritakan semua yang diketahuinya. Aku sudah memberitahumu semua yang kutahu. Tolong jangan bunuh aku, ucap Lin memohon. Xiu menyarungkan kembali pedang bayangannya dan tanpa ekspresi berkata, sudah kubilang aku tidak akan membunuhmu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Selesai berkata, Xiu tiba-tiba menyerang bidang eliksir milik Lin dan menghancurkan basis kultivasinya. Kemudian, mata Lin tampak terbuka lebar dan dia pingsan. Setelah membunuh 2 orang dan menghancurkan salah satu dari mereka, tidak ada belas kasihan di mata Xiu. Mereka harus menanggung akibatnya jika ingin mencari masalah dengannya. Pelaksana non-inti, Gaojian? Xiu mengerutkan alis. Menurut informasi yang dia dapatkan dari Lin, hubungan antara Gaojian dan Luliang sepertinya tidak baik. Secara logika, seharusnya Luliang tidak mungkin mempercayakan Gaojian untuk menangani Xiu. Tidak hanya itu, Xiu juga berhasil mengetahui bahwa orang tua dan adiknya sedang ditahan dan dipenjara di Balai Seni Bela Diri. Master Balai Seni Bela Diri Qing Yun telah dicopot, dan Gaojian telah ditunjuk sebagai tuan balai untuk sementara waktu. Hal ini jelas merupakan sebuah konspirasi demi melawan Xiu. Tidak hanya orang tua dan adiknya, bahkan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun pun ikut terlibat. Gaojian adalah pelaksana non-inti, dan setidaknya merupakan kultivator di atas level ke-7 dari tingkatan bawaan. Berdasarkan kekuatan yang kumiliki saat ini, jika aku pergi ke Balai Seni Bela Diri untuk menyelamatkan mereka, itu akan seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau, ujar Xiu. Xiu memaksa dirinya untuk tenang agar tidak melakukan tindakan impulsif yang dapat menyebabkan akibat fatal. Dia yakin bahwa seluruh kota awan telah dipenuhi dengan mata-mata. Dalam waktu singkat, musuh tidak akan tahu bahwa Xiu telah datang ke kota awan melalui formasi transmisi. Namun, hilangnya 3 orang, musuh bisa menebak Xiu berada di kota awan. Xiu tahu bahwa bahkan jika dia membunuh Lin dan menghancurkan mayatnya, dia tidak akan memiliki cukup waktu. Mengambil topi bambu dari cincin penyimpanan yang pernah dikenakannya di Gunung Yamanato, Xiu tidak langsung menuju Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Sebaliknya, dia kembali ke Serikat Berburu. Keempat perkumpulan, yaitu Serikat Berburu, Persatuan Ahli Sihir Formasi, Persatuan Master Penempaan, dan Persatuan Master Pil Pemurnian, memiliki status luar biasa di Kabupaten Naga Awan dan bahkan di seluruh negara bagian Tanah Langit. Gerbang Kebebasan tampak memiliki status yang lebih tinggi daripada keempat perkumpulan tersebut, tetapi pada kenyataannya, itu hanya terjadi jika tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Xiu pernah mendengar di divisi non-inti Gerbang Kebebasan bahwa cabang dari keempat perkumpulan tersebut ada di seluruh dunia. Ada 4 perkumpulan di semua kota besar di seluruh negara bagian Tanah Langit dan juga di luar negeri. Di Kabupaten Naga Awan, pemimpin Sekte Gerbang Kebebasan harus memperlakukan kepala dari 4 perkumpulan tersebut dengan hormat ketika bertemu dengan mereka. Pertarungan dilarang di Serikat Berburu, jadi jika Xiu datang ke tempat ini, tidak ada yang berani menyerangnya di Balai Perserikatan selama dia tidak keluar. Di Balai Seni Bela Diri Qing Yun, sebagai salah satu pelaksana non-inti Gerbang Kebebasan, Gaojian terlihat tinggi dan kekar, serta memiliki telapak tangan yang tebal. Ada bekas luka ganas di wajah kirinya yang menyerupai seekor kelabang. Sambil duduk di kursi Master Balai Seni Bela Diri dengan wajah muram, dia menatap 2 mayat serta Lin, yang tidak sadarkan diri dan basis kultivasinya telah dihapuskan.
Tuan, ketiga orang ini ditemukan di sebuah gang di kota. Itu berarti, Siu sudah kembali ke kota awan. Seorang pria parubaya berpakaian brokat tiba-tiba berbicara. Dia adalah Shaohai, pemimpin keluarga Zhang saat ini. Dia pasti telah menggunakan formasi transmisi serikat berburu. Gao Jian mengangguk dan menatap Shaohai, lalu berkata, pimpinlah sekelompok penjaga baju besi Qian untuk mengawasinya di sekitar serikat berburu. Begitu kamu menemukan Siu, bunuh dia. Baik, Tuan, Shaohai menjawab dan bergegas untuk melaksanakan perintah. Sambil menyesap cangkir tehnya, Gao Jian melanjutkan, bawa ketiga mayat ini keluar dan kubur mereka. Beberapa penjaga baju besi Qian tampak masuk dan mendapati bahwa salah satu dari mereka bukanlah mayat, tetapi hanya dalam keadaan pingsan. Namun, para penjaga tidak berani bertanya lagi dan langsung melaksanakan perintah Gao Jian. Senyum muncul di sudut mulut Gao Jian. Dia menikmati perasaan di mana orang lain takut kepadanya. Kali ini, dia datang ke kota awan atas perintah dari tuannya. Bahkan pemimpin balai seni bela diri Gingyun yang basis kultivasinya lebih tinggi dari dirinya harus menyerahkan kekuasaan master balai seni bela diri dengan patuh. Di serikat berburu, Siu yang mengenakan topi bambu jalan menghampiri konter. Sanshan masih menjadi resepsionis di meja konter. Dia dikenal sebagai wanita paling cantik di serikat berburu di kota awan. Hai cantik, aku ingin bertemu dengan tetua nantian, ucap Siu dengan suara rendah. Di kota awan, Siu tidak mengenal banyak orang. Pemimpin balai seni bela diri Gingyun telah ditahan dan menghilang. Satu-satunya orang yang dia tahu adalah nantian tidak hanya merupakan seorang tetua dari balai seni bela diri, tetapi juga tetua dari cabang serikat berburu. Tertegun sejenak, Sanshan tersenyum dan berkata, Tuan, apa hubungan Anda dengan tetua Zhuang? Saya dapat menyampaikan pesan kepadanya. Aku adalah junior tetua Zhuang. Kamu hanya perlu memberitahunya bahwa Siu ingin bertemu dengannya, jawab Siu. Baik, mohon tunggu sebentar, ucap Sanshan sambil tersenyum. Siu, sepertinya dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Sanshan melirik pria yang mengenakan topi bambu dengan curiga dan tidak bisa mengingatnya. Apakah ada masalah? Tanya Siu. Sanshan tidak bisa mengenalinya karena dia mengenakan topi bambu. Ah, maaf, ini salah saya, ucap Sanshan. Ketika Sanshan tersadar kembali, dia segera memanggil seseorang untuk menggantikannya di konter, dan kemudian pergi untuk melaporkan hal ini kepada tetua Zhuang. Ada sekelompok penjaga baju besi Qian di luar. Aku penasaran kenapa orang-orang ini datang ke serikat berburu, ujar seorang pria. Kudengar, sesuatu terjadi di balai seni bela diri Gingyun baru-baru ini. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Dilarang ada pertarungan di serikat berburu. Jangankan sekelompok penjaga baju besi Qian, bahkan master balai seni bela diri pun tidak berani membuat masalah di sini. Haha, meskipun tempat ini hanyalah cabang kecil dari serikat berburu, dengar-dengar kepala cabangnya adalah seorang guru besar bela diri. Ekspresi wajah Siu di bawah topi bambu tampak serius ketika dia mendengar obrolan dari beberapa pemburu. Gao Jian sudah tahu bahwa Siu telah tiba di kota awan. Namun, fakta bahwa ada seorang guru besar bela diri di serikat berburu cukup mengejutkan Siu. Dia bisa merasakan betapa kuatnya serikat berburu ini. Sesaat kemudian, Sanshan kembali. Tetua Zhuang meminta saya untuk mengantar Anda ke sana. Silakan ikut saya. Siu mengangguk. Kemudian, Sanshan mengantarkannya ke sebuah ruangan serikat berburu. Ketika Siu mendorong pintu, dia melihat dua orang yang sedang duduk di dalam ruangan. Salah satunya adalah Nantian, dan satu orang lainnya sangat mengejutkan Siu. Dia adalah pemimpin balai seni bela diri Gingyun. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sanshan berbalik dan pergi, sambil bertanya-tanya kenapa dia merasa tidak asing dengan Siu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat, itu dia, pemuda yang ingin kukejar. Di dalam ruangan, Siu melepas topi bambunya dan membungkuk, hormat kepada Tuan, tetua Zhuang. Pemimpin balai seni bela diri Gingyun memandang Siu dengan serius dan berkata, bocah, kamu dalam masalah besar. Dia melanjutkan, 3 hari yang lalu, Gao Jian datang ke kota awan atas perintah dari kepala divisi non-inti. Dia langsung mengambil alih kekuasaan master balai seni bela diri dariku, dan kemudian memerintahkan untuk menangkap orang tua dan adikmu. Perintah kepala divisi non-inti, Fei Chen. Pikiran Siu tiba-tiba menjadi kosong ketika mendengarnya. Aku juga penasaran, berdasarkan kekuatan yang dimiliki Tuan Lu, dia bisa menghabisimu di divisi non-inti gerbang kebebasan. Kenapa dia harus repot-repot? Pemimpin balai seni bela diri Gingyun berkata sambil mengerutkan alis. Siu terdiam, pikirannya kosong. Dia selalu mencurigai Lu Liang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin mencari masalah dengannya adalah Fei Chen. Lalu, Siu ingat bahwa Fei Chen memberinya cincin penyimpanan dan memintanya untuk menjauh dari Meng Yao, tetapi dia menolak Fei Chen tanpa berpikir panjang. Pada hari berikutnya, dia menerima jepit rambut Phoenix milik adiknya. Melihat Siu terdiam, pemimpin balai seni bela diri Gingyun dan tetua Zhuang saling memandang, serta melihat kebingungan di mata masing-masing. Jelas, ada sesuatu hal yang tidak mereka ketahui.
Berdasarkan analisis Xiu, dia hampir yakin bahwa jika Gao Jian diperintahkan oleh Fei Chen, orang yang ingin mencelakainya adalah Fei Chen. Namun, hal yang membuat Xiu bingung adalah kenapa Fei Chen melakukan ini kepadanya. Apakah dia melakukan ini hanya karena ingin menghentikannya mendekati Meng Yao? Alasan Fei Chen tidak bertindak di divisi non-inti gerbang kebebasan, jelas karena dia tidak ingin Meng Yao mengetahuinya. Xiu tidak menyangka bahwa Tuan Lu adalah orang yang begitu jahat, namun, hal terpenting yang harus dilakukan Xiu saat ini adalah menyelamatkan orang tuanya. Xiu menengadah, lalu menatap pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun dan Tetua Zhuang. Saya mohon kepada kedua tetua agar menyelamatkan keluarga saya. Mendengar ucapan Xiu, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun tampak malu dan menghela napas. Xiu, kamu adalah jenius dari Balai Seni Bela Diri Qingyun, karena itu aku juga ingin membantumu. Tetapi sebagai anggota Gerbang Kebebasan, jika aku membantumu, tidak akan ada tempat bagiku di Kabupaten Naga Awan lagi. Tidak masalah jika aku hidup seorang diri. Tapi, aku masih memiliki istri dan anak yang tinggal di Kabupaten Naga Awan. Aku harap kamu bisa mengerti. Xiu tidak kaget dengan tanggapan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun. Bagaimanapun, Xiu bukanlah kerabat atau teman pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun. Sebaliknya, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun Jet ikut terlibat dan terancam kekuasaannya karena masalah Xiu. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun tidak meminta pertanggungjawaban dari Xiu, karena itu Xiu sudah sangat bersyukur atas hal ini. Xiu berkeringat ketika memikirkan hal ini. Jika pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun benar-benar ingin meminta pertanggungjawaban dari Xiu, dengan basis kultivasinya yang tinggal setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi, Xiu pasti akan ditangkap. Kemudian, Xiu membungkuk dalam-dalam kepada pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qingyun menghela napas dan terdiam. Nantian berkata, meskipun aku bukan anggota Gerbang Kebebasan dan hanya dapat dianggap sebagai tetua yang terdaftar di Balai Seni Bela Diri, aku juga tidak dapat membantumu dengan kekuatan yang kumiliki. Nantian menggelengkan kepalanya. Meskipun Tuan dan aku tidak dapat membantumu, ada seseorang yang bisa melakukannya. Siapa? Tanya Xiu. Orang-orang berkuasa di Serikat Berburu, jawab Nantian. Ada banyak kultivator kuat di Serikat Berburu. Seorang pemburu sepertimu tidak dapat dianggap sebagai anggota Serikat Berburu yang sesungguhnya. Tetapi selama kamu bersedia membayar imbalan yang cukup, kamu dapat meminta para kultivator kuat dari Serikat Berburu untuk membantumu. Misalnya, jika kamu meminta bantuan dari guru besar bela diri, kamu bisa menyelamatkan keluargamu. Tentu saja, kamu harus membayar imbalan yang sesuai. Sebenarnya, Nantian tahu bahwa cara yang dia sebutkan ini hampir mustahil bagi Xiu. Bagaimanapun, Xiu hanyalah seorang kultivator seni bela diri di alam laut energi. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan imbalan yang bisa membuat seorang guru besar bela diri tertarik untuk membantunya?